Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di Bincang Cerita Ramadan by Podcast Mandua Banyuwangi. Waduh, di episode kali ini nih Kak ya, kita sudah memasuki episode yang ketujuh nih Kak. Ya, Aduh, Masya Allah sekali. gitu ya Kak ya. Iya. Gak kerasa sudah 1 minggu kita menjalani Ramadan di tahun ini gitu. Iya, sudah tidak terasa kita sudah menjalankan puasa Ramadan hari ke-7. Artinya besok adalah minggu kedua dalam kita melaksanakan puasa Ramadan. Oke, mungkin dari teman-teman di luar sana mungkin ada yang belum kenal kita nih Kak. Oh iya. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu gitu. Iya dong, Mungkin- harus dong. Oh iya. Iya. Mungkin dari kakaknya dulu. Siap. Perkenalkan, nama saya Sinta Novita Rahma dari organisasi Takmir Masjid At-Ta'awun Mandua Banyuwangi. Saya dari kelas 11 IPS 5. Baik, gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fardila Rifangga dari organisasi siswa Intra Madrasah. Untuk teman-teman Madua Banyuwangi semuanya, kalau mau mencari saya bisa cari di Kampung MIPA kelas 10C gitu. Waduh, Kelasnya sangat detail ya. Iya, kelasnya Bapak Fajar. Iya. Oke. Aku mau nanya-nanya dulu sebelum ke narasumbernya gitu. Aku mau nanya ke ini nanya saya manggil apa? Mbak siapa gitu? Oh, kalau saya tuh sebenarnya di sini panggilannya tuh Sinta N. Karena di Mandua Banyuwangi yang namanya Sinta itu sudah pasaran ya, Kak ya. Oh, gitu. Jadi saya manggilnya Mbak Sinta gitu. Iya. Oke. Aku mau nanya Mbak Sinta nih, udah hari ke-7 Ramadan ini. Perasaannya gimana nih? Seneng apa gimana? Pastinya saya sangat bersyukur sekali sudah bisa berada di hari ke-7 ini. Yang pasti harapan saya Iya. untuk kedepannya bisa lebih baik, bisa lebih aktif dan juga bisa lebih khusyuk. Masya Amin ya Allah. Rabbal ya Rabbal Alamin. Gitu. Terus aku juga mau nanya tentang dakwah gitu. Oh iya. Aku- Ada yang baru nih ya kayaknya ya. Kayaknya ada Di yang Mandua baru Banyuwangi. gitu. Apa ya Kak ya? Iya. Gitu. Masya Allah. Aku mau nanya nih, Mbak Sinta sendiri itu tipe orang yang sering mendengarkan dakwah atau malah pasif gitu tentang dakwah-dakwah gitu? Alhamdulillah saya ya suka dengan dakwah, tapi juga saya tidak terlalu sering dalam mendengarkan. Tadi kita sudah spoiler sedikit-sedikit gitu Iya. tentang dakwah. Ini ada yang baru nih Kak. Ada launcingan terbaru gitu. Siapa nih ya kira-kira? Masih anget-anget. Kira-kira siapa Mbak? Dari- Ya kayak bagaikan pisang goreng itu masih anget gitu masih ya. Kak? anget banget gitu, masih Iya. enak gitu. Apa kira-kira Mbak? Nah, langsung saja nih kita Menyapa panggil. narasumber. Langsung kita menyapa. Gitu dari Duta Dakwah Mandua Banyuwangi. Iya. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dua mbak-mbak cantik di podcast narasumber kali ini tuh dari Duta Dakwah Mandua Banyuwangi. Dan ini merupakan angkatan yang pertama ya Mbak ya. Iya. Oke, Masya Allah gitu. Mungkin untuk teman-teman yang belum mengenal di luar sana, Mbaknya bisa perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman. Oke Sobat Bicara, perkenalkan nama saya Dinda Aulia. Saya perwakilan dari Duta Dakwah. Saya kelas 11 MIPA 3. Wah, mana nih suaranya kelas 11 MIPA 3. Semoga menonton ya teman-teman. Insya Allah bisa tulis di kolom komentar. Mbak Yas. Perkenalkan nama saya Lula Cynthia Elnatasari. Saya kelas 10A. Saya dari Duta Dakwah Mandua Banyuwangi. Masya Allah. Mana nih suaranya 10A? Ya. Tepuk tangan. Jadi kita mau sharing-sharing gitu Mbak. Di podcast kali ini kita mau sharing-sharing mengenai Duta Dakwah yang masih baru-baru banget diluncurkan gitu. Ini sekitar Duta Dakwah ini masih berapa bulan kira-kira Mbak?
Insya Allah masih 3 bulan ya Kak? Iya. Sekitar kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Iya, benar banget. Aku mau nanya kesan pesannya masuk Duta Dakwah ini bagaimana? Mungkin dari Mbak Dinda dulu gitu. Oke. Jadi kesan namanya saya ketika masuk di Duta, bergabung dalam Duta Dakwah Mandua Banyuwangi itu senang banget gitu ya. Karena menjadi Duta Dakwah itu menjadi salah satu impian saya ketika ada di Mandua Banyuwangi ini. Jadi waktu ada pembukaan pendaftaran Duta Dakwah Mandua Banyuwangi ini kayak excited banget, karena kalau soal tausiah itu saya suka banget ya, dan termotivasi oleh beberapa guru, oleh ustadz atau ustadzah. Kalau di sosmed itu kayak Ustadzah Oki, Stiana Dewi, kemudian Ustadz Hanan Ataki, kan sering banget dengar gitu ya. Kalau semisal nih di rumah jipek atau capek gitu ya, nah itu sering-sering dengar ceramahnya mereka, jadi lebih dapat pencerahan gitu. Jadi pinginnya itu bisa sharing-sharing kebaikan sama banyak orang gitu. Masya Allah sekali. Kalau untuk Mbak Lola sendiri bagaimana? Saya juga pertama kali masuk dalam Duta Dakwah ini suka banget, senang banget dan bahagia banget, kayak ya Allah, alhamdulillah, kayak cita-cita saya dari dulu udah salah satunya terwujud, alhamdulillah. Terus juga saya termotivasi dari beberapa ustazah sama ustadz, salah satunya adalah Halimah Ala Idrus, tahu kan yang itu, yang cewek itu. Saya termotivasi dengan beliau dan saya ingin menjadi Duta Dakwah. Ketika ada pembukaan Duta Dakwah, saya ingin menjadi anggotanya, bergabung gitu ya. Kalau boleh tahu nih, siapa sih yang membimbing langsung para Duta Dakwah di Mandua Banyuwangi ini? Jadi yang membimbing itu adalah Ustadz Bisri. Bapak Haji Bisri Mustafa ya. Iya, benar. Selaku pembina takmir Mandua Banyuwangi ini kan. Ya. Ustadz kondangnya Mandua Banyuwangi. Masya Allah. Terus aku juga mau nanya-nanya tentang gimana prosesnya daftar di Duta Dakwah Mandua Banyuwangi. Entah itu terpaksa atau gimana gitu, bisa diceritakan dari Mbak Lola dulu mungkin. Jadi saya ketika itu nggak ada paksaan, soalnya saya pengen dari hati sendiri. Jadi waktu itu langsung menghubungi adminnya dan alhamdulillah ya langsung diterima, soalnya nggak ada seleksi. Dari Mbak Dinda Ayulia sendiri. Kalau saya kan waktu ada pembukaan pendaftaran Duta Dakwah itu kan kayak aduh pengen banget gitu kan ya. Habis itu mikir dulu, ya enggak gitu kan. Kayak kadang itu ada rasa underdog gitu kan. Habis itu juga tanya-tanya ke teman-teman, aku mending ikut atau enggak gitu. Terus kata mereka ikut aja kan, bisa buat tambah pembelajaran gitu. Terus habis itu kayaknya sekitar 2 atau 3 hari pembukaan itu, terus baru saya chat ke adminnya, baru itu saya daftar. Karena kemudian kan habis daftar itu katanya kan ada seleksinya. Nah itu terus saya cari-cari materi, terus dihafalkan gitu. Tapi waktu nunggu itu ternyata nggak ada seleksinya. Dan sebelumnya itu aku udah doa, ya Allah semoga waktu seleksi masuk gitu. Nggak ada seleksinya. Jadi kan ya alhamdulillah banget gitu, dan kaget soalnya dari beberapa Duta Dakwah Mandua Banyuwangi itu saya sendiri kan cuman dari kelas 11 sendiri itu cuman saya, yang lain kelas 10 gitu. Ya, jadi ya agak kaget juga gitu. Ya. Ini sedikit cerita ya. Kemarin itu Pak Bisri itu awalnya itu memberitahukan sangat mendadak sekali, dan itu 2 hari setelahnya lalu kita para takmir, beberapa takmir langsung melakukan sosialisasi kepada beberapa kelas, dan saya tuh sedikit berpikir kayak ada nggak ya yang mau daftar menjadi Duta Dakwah, dan alhamdulillah ternyata ada gitu, dan Jadi mereka antusiasnya sangat antusias sekali gitu ya, bersyukur sekali. Terus dengar-dengar nih ya Mbak ya, Duta Dakwah itu mau terjun langsung ke masyarakat nih, untuk mengisi tausiah-tausiah di masjid-masjid terdekat, bahkan musola-musola terdekat. Kira-kira waktu dengar berita itu, Mbak Dinda sama Mbak Lola itu gimana nih perasaannya? Apa seneng atau deg-degan, nervous gitu, gimana?
dari Kalau nggak salah itu namanya Safari Ramadan ya. Safari Ramadan. Dari Oke. Jadi waktu ini kan saya baru tahu hari ini ya kalau misalnya itu ada Iya. safari dakwah dan dari ngambilnya itu dari duta dakwah kan. ya, Kaget banget sih. Soalnya kan langsung terjun ke masyarakat gitu ya. Dan tapi menurut aku ini tantangan yang besar dan kayaknya seru banget gitu deh bisa safari dakwah. Apalagi dulu juga pernah ya belum lama kan di 2022 itu lihat safari dakwahnya Ustadzah Oki waktu di Masjid Baitur Rahman. Mungkin dari situ bisa termotivasi. Semoga aja kelak bisa seperti beliau gitu. Amin. Rasanya senang sekali ya bisa mendapatkan kesempatan untuk terjun langsung kepada masyarakat di sekitar sini. Iya benar banget, Ya. alhamdulillahnya gitu. Jadi Tidak- kan tidak bisa hanya- nge-explore diri kita Ya, gitu. tidak hanya di depan siswa-siswi Man 2 Banyuwangi saja, tapi sudah mendapatkan kesempatan di depan orang banyak. Ya. kalau Mbak Lola sendiri Sebenarnya saya tuh kayak merasa takut soalnya kan nggak pernah ya di masyarakat langsung. Kemarin pertama kali tampil di masjid At-Ta'awun saya sangat ya gitu ya pertama kali soalnya ya dia tapi ya senang banget soalnya bisa terjun ke masyarakat. menambah pengalaman baru gitu Iya. Ya. Kira-kira tadi sudah perasaannya sangat perasaannya dalam menerima kabar. Kira-kira kalau persiapannya itu apa dari Mbak Lola? Persiapan? Ya, seperti materi itu biasanya mempersiapkannya itu Hamin berapa gitu. Iya. Kalau saya biasanya H-2. Sangat mepet ya. Siap. Iya beneran soalnya kadang-kadang kan di rumah itu ya saya kan juga di pondok ya alhamdulillah. Jadi kadang-kadang di rumah tuh hafalan ini itu kan mempersiapkan materi untuk duta dakwah ini kan ya cari-cari waktu yang Oh, iya. ya Kalau boleh tahu nih, metode apa sih yang Kakak Lolita lakukan, seperti membaca teks berulang kali atau menghafal atau mengingat gitu? Bagaimana caranya? jadi kalau saya sendiri tuh awalnya saya menulis teks habis itu saya baca berapa kali gitu terus saya berusaha menghafalkan dikit-dikit dan dipahami. Gitu. Kalau Mbak Dinda sendiri bagaimana? Kalau saya kan ini baru dapat informasinya ya buat safari Ramadan. Iya. Mungkin ya setelah ini cari-cari materi. Kalau biasanya mau tausiah di masjid itu cari materinya sekitar 2 atau 1 minggu sebelumnya. Jadi itu ya cari materi, habis itu dipelajari, habis itu kan dihafal gitu kan. Nanti di depan cermin. Kalau di kamar kan ada standing mirror. Iya. Jadi ya hampir setiap hari itu mesti nanti ngomong-ngomong sendiri di depan cermin. Kayak seakan-akan ada orang gitu kan, orang lain di cermin tersebut. Jadi biar nggak nambah nervous gitu kan, biar tambah lebih lancar dan lain sebagainya. Terus kalau di ngajian sendiri juga sering kali jadi pembawa acara ataupun pidato dan sebagainya. Jadi lumayan terlatih. Walaupun di jalan gitu kan biasanya motoran sendiri. Itu ya disepiannya juga itu podcast sendiri kadang-kadang. Gitu ya. Kalau menurut saya itu sangat seru banget loh. Seru banget. Jadi nggak tanya nanti udah nyampe. Iya, iya. Ngelamunnya beda ya Iya. sama anak-anak yang suka ngelamun gak jelas itu. Terus untuk tantangan sendiri bagaimana ketika Mbak Lola dan Mbak Dinda ini sudah berada di atas panggung nih ya contohnya. Terus bagaimana nih caranya agar nggak nervous, agar nggak blank itu gimana? Kalau saya biasanya tuh baca sholawat dulu, bismillah gitu ya. Terus ya pede, soalnya kalau nggak pede tuh saya kayak ya Allah kok aku di sini gitu. Terus akhirnya kan jadinya lupa sama materi. Jadi kita kuncinya adalah satu pede, yang kedua harus menguasai materinya gitu. Kalau untuk Mbak Dinda sendiri bagaimana? Biasanya kalau tausiah di masjid itu kan habis zuhur ya. Nah itu sebelumnya itu nanti minta temen yang ini yang itu semakan dong semakan. Terus nantilah aku tausiah gitu. Nanti kan
banyak teman-teman yang antusias gitu ya. Iya. Jadi kan buat penyemangat itu kayak seneng banget gitu, banyak teman-teman yang apresiasi. Jadi itu pernah ya, ini cerita. Iya. Waktu saya mau tausiah di sini. Nah, itu kan waktu sebelum adzan kumandang itu kan di kelas saya itu ada materi matematika, presentasi. Nah, presentasi. Nah, terus presentasinya tuh lama banget sampai ngelebihin adzan zuhur. Jadi waktu adzan kumandang itu saya sama teman saya Indri itu izin dulu buat keluar, soalnya mau tausiah, terus sama Bu Anissa kan diizinin. Nah, terus untuk teman-teman yang lain gini, aduh gimana ini mau keluar, kan masih ini belum presentasi. Akhirnya tuh ngoput kan, aku udah di atas, karena kalau Duta Dakwah sendiri waktu mau sholat itu kan diberi barisan yang pertama, soalnya kalau yang mau tausiah, kalau enggak ya enggak, dikasih spesial lah ibaratnya gitu. Terus ya udah di depan. Terus waktu mau as-salatul jamiah, teman-teman saya itu udah datang. Terus nggak tahunya di belakang saya itu masih kosong. Terus langsung excited, terus teman-teman ya pada saat di situ, softnya di belakang saya. Nah, waktu mau tausiah berdiri itu kayak ayo semangat Dinda, semangat. Kayak seneng banget gitu ya. Support ya teman-temannya. Tapi sebelumnya itu kayak aduh gimana nih, kayak aduh aku ngedeg kayak gitu kan biasanya. Soalnya kan kalau didengerin teman-teman sekelas tuh ya juga kayaknya biasa. Tapi kalau orang lain takutnya itu kadang aduh gimana nih nanti nggak ada yang mau dengerin, nggak ada yang rame sendiri gitu kan, biasanya rame sendiri, nggak taunya nggak ada apa nanti tepuk tangan kayak gitu kan, bikin kita nervous sendiri gitu. Terus kata teman-teman aduh nggak apa. Jadi waktu mau bicara itu baca sholawat sama doa yang Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya ucapan kita itu dilancarkan sama. Masya Allah. Ya. Pernah nih ada sedikit cerita ya. Kan biasanya kultum itu kan 7 menit. Nah, Mbak Dinda ini pernah tanya, kalau misalnya kultumnya ini 8 menit gimana? Wah. Masya Allah. Masya Allah, ternyata sangat Keren seru sekali. Iya, soalnya kan kalau materi biasanya kan dikasih sedikit lelucon gitu ya. Biar yang dengarkan itu nggak bosan. Biasanya kalau mereka kan ngomong sendiri gitu kan. Iya. Jadinya ya dikasih lelucon, dikasih dalil-dalilnya juga. Jadi kan nambah panjang. Makanya saya tanya, kalau misal lebih dari 7 menit itu gimana? Nah, itu kan takutnya sendiri nggak boleh. Soalnya kalau misal dipotong itu kayak nggak nyambung gitu. Jadi minta izin gitu. Dan Mbak Dinda ini sangat lancar sekali ya dalam menyampaikan dakwahnya. Baik, Mbak Sinta sudah? Apa ada yang mau disampaikan lagi? Ditanya-tanya lagi gitu? Mungkin ada pesan dan kesan nih dari Mbak Dinda sama Mbak Lolita untuk kedepannya Duta Dakwah dan ya gitu. Harapan mungkin ya Mbak Ya, harapan harapan. untuk Duta Dakwah. Ya, semoga Duta Dakwah semakin maju, lancar, Amin. berkembang lagi, kemudian kedepannya peminatnya lebih banyak lagi juga, jadi biar tambah rame gitu ya. Iya. Dan untuk teman-teman jangan lupa nonton podcast Ramadan ini. Masya Allah. Iya. Oh iya, kan Duta Dakwah juga tampil ya di YouTube-nya Mandua Banyuwangi ya. Iya. Ada tausiahnya Iya. sendiri ya. Oh iya, jangan lupa nonton ya. Iya, jangan lupa nonton. Nanti videonya ada di bawah sini. Oh, iya. Silakan scroll, tinggal gitu. Jangan lupa komen juga dan like. Ada playlistnya juga, ya kan ya, ada playlistnya podcast, tausiah. Nanti teman-teman bisa kepoin YouTube-nya Mandua Banyuwangi. Ya, benar banget ya. Oke, ini sebelum closing nih Mbak, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang di luar sana, bebas deh ya Kak, ya Mbak ya, Iya, bebas benar. tentang Ramadan juga boleh, sepatah dua patah kata untuk teman-teman semua yang di luar sana. Mungkin dari Mbak Lolita dulu. Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang semangat dari sekarang, soalnya kita biar nggak kaget kalau ketemu sama 1 Ramadan. Oke. Mbak Dinda. Jadi untuk teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa, tetap semangat dan jangan sampai mokel ya. Tetap semangat, semoga sampai 1 bulan penuh ini
kita masih berpuasa gitu. Oke, Mbak Dinda, mungkin teman-teman semuanya mungkin podcast kita kali ini cukup di sini saja, sharing-sharingnya cukup sekian gitu. Masya Allah, ini materinya sangat bermanfaat sekali gitu ya. Amin, amin, amin. Gitu. Baik teman-teman semuanya, Jangan lupa nonton video kami dan video-video yang podcast sebelum-sebelumnya. Ada 6 podcast sebelumnya ini bisa ditonton-tonton tentang public speaking, tentang dari koordinator ketertiban juga ada. Oh gitu. ya, dari organisasi yang ada di Mandua Banyuwangi ini ya tentunya. Dan jangan lupa nantikan podcast-podcast selanjutnya. Iya. Dari episode ke-8 sampai 30 nih ya Mbak ya. Full 1 Ramadan. 1 Ramadan. Jangan lupa tausiahnya juga Mbak. Iya. Iya, itu tausiahnya itu materinya sangat hebat sekali, sangat keren-keren sekali Ya, itu. pastinya ada Mbak Dinda juga, ada Mbak Lolita dan ada duta dakwah-dakwah yang lain. Lainnya. Oke. Cukup sekian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.